Acara ini kami selenggarakan tidak lain untuk menjalin silaturahmi dan membangun rasa kecintaan antara kami dan kakak-kakak kami yang akan tamat pada tahun ini. Selanjutnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dalam penyelenggaraan acara ini apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan dalam hati. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia tasyakur atas semua partisipasinya, tenaga dan pikirannya dan sumbangsihnya untuk acara kita pada malam hari ini. Mungkin ini saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, sambutan pembina Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak Nahdlatul Watan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LC MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujidil ilmi lil mujiddin wa murisil ma'rifati lit talibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa akramil muallimin wa ala alihi wa ashabihi ulin nahdati ihya'il ulumi fahum akramul muta'allimin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin wa anshur wahfaz وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وقال سبحانه
wa qur rabbi zidni ilma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman. Wa qala syekhuna wa murabbi ruhina al-maghfur lahu bi wasiyatihi, tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan nakku lengah dan malas menjemur sementara hari panas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita ingat, kita doakan ummuna al-mujahidah as-salihah, Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, atalallahu umraha fi sihatin wa afiyah, atalallahu umraha fi sihatin wa afiyah, atalallahu muddataha fi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Hamzah Wadi II, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Al-Thani, RSI MPDI. Semoga beliau juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita hormati guru-guru kita, Masyayikhul Ma'had, Al-Mukarram Wakil Hamid Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri, mudah-mudahan beliau selalu segar, sehat, panjang umur. Ilmu beliau masih kita sangat butuhkan, membimbing kita semua di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Para masyayikh juga di sini hadir, dan Guru Haji Ihsan Safar MAP, Tuan Guru Dr. Haji Lalu Ahmad Syarqawi Romdoni, Tuan Guru Haji Abharazi As'ari MH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan insya Allah calon doktor semuanya. Tuan Guru Haji Dr. Haji
Alaul Islam, dan insya Allah akan datang lagi beberapa tuan guru kita, ya. Bapak Kepala Madrasah yang sempat hadir, ada Kepala MA Ma'alimat Dr. Muhammad Zuhri, Kepala MTS Ma'alimat Ustaz Sarjan Nur, Kepala MA Ma'alimin Ustaz Ramli Ahmad Ramli, Kepala SMK Ustaz Zainuddin Nahdlatul Wathon, Ustaz Dedi Effendi, Kepala MI Ustaz Haji Astar Haji Abror, ya. Singkatnya, calon mutaharrijin mutaharrijat dan semua hadirin hadirat, ya, ketinggalan satu Kepala Wilayah Darul Hijrah, ya, Al-Ustaz Haji Jaisi SAG. Beliau ini KIHA juga, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita dalam suasana tahun baru. Kita masih dalam bulan Muharram. Di musalla talabatul ilmi al-mubarak. Kita berkumpul malam ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas berjalannya kegiatan-kegiatan mulia yang kita laksanakan di tempat ini, sehingga mereka membuat acara hari jadi ke-24, ya, Ittihadul Muzakarah Talabatul Ilmi Al-Mubarak Nahdlatul Wathon, yang dirangkaikan dengan tasyakkur penamatan calon mutaharrijin mutaharrijat yang mengaji di tempat ini, yang berada di lingkungan Darul Hijrah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat sebagai muqaddimah, saya membacakan kembali ungkapan sebagian ulama yang tidak disebut namanya dalam kitab qala ba'dul ulama. La yazalul mar'u aliman hatta yara annahu staghna 'anit ta'allum wa huwa ayatu jahlihi izma utihi minal ulumi wa in kasura fahuwa bin nisbati ila ma ghaba anhu minha yasirun. Ini calon mutaharrijin mutaharrijat atau mutaharrijin mutaharrijat dan tulab talibat. Tentunya orang-orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimuliakan? Karena ilmu. Al-ilmu
syarif. Ya. Al-ilmu syarifun wa zainun li ahlihi wa zainun li ahlihi. Di awal ta'limul muta'allim sudah sering kita baca, tuh hafal kita semua lagunya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Jadi ilmu ini mulia, terhormat, ya. Bisyarafi ma'lum, bisyarafil ma'lum, dengan mulianya yang diilmukan. Alhamdulillah Darul Quran wal Hadis mengilmukan apa? Al-Quran wal Hadis, dan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Saraful ilmi bisarafil ma'lum. Ya. Kemudian lahir dari kalimat al-ilmu ada alimun yang bisa menjadi muallimun, bisa jadi ya dulunya dia muta'allimun. Maka dengan adanya ilmu lahirlah namanya ta'lim. Ya, ta'limun. Kesemuanya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua ini adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyetop diri daripada ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. La yazalul mar'u aliman. La yazalu itu istimrar. Ya. Istimrar. Senantiasa dan terus menerus seorang itu alim. Ini alim semua, ini alim. Hatta yara annahu istaghna 'anit ta'allum, sehingga mereka menganggap dirinya sudah puas, tidak mau lagi menuntut ilmu. Kalau dia sudah menganggap dirinya puas dan belum dia puas menuntut ilmu, sudah duluan dia tidak lagi mau mendengar ilmu, tidak lagi mau duduk di majelis ilmu, itu bukan namanya alim. Walaupun ilmu yang sudah dia peroleh tinggi, ya, hatta yara annahu istaghna 'anit ta'allum. Nah, ini yang tamat nih jangan sudah istaghna, ya, menganggap diri sudah kaya, tetap menganggap diri miskin ilmu masih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau dia sudah menganggap dirinya sudah penuh ilmunya, tidak mau lagi mendengar ilmu,
mengamalkannya juga tidak, maka kembalilah dia menjadi bodoh. Bahwa ayatu jahlihi, itu tanda kebodohannya. Apalagi di tengah-tengah kita masih aktif menuntut ilmu. Alhamdulillah, tulab talibat ma'had yang begitu banyak yang kita uji, ujian lisan, hebat-hebat. Alhamdulillah, akhlaknya bagus, tawadu, insyaallah berkat. Walaupun nilainya sepuas-puas, insyaallah dengan syarat mau berjuang, mau jadi duta, mau dikirimnya, jangan tinggal di sini saja, harus mau jadi duta. Nina mama, terlibat juga. Ini duta kita aktif di sana, Ustazah Lindan. Ya, di Sulawesi. Jangan takut keluar, nanti pulang jenguk orang tua. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa dia disebut kalau sudah tidak mau ngaji lagi, tidak mau menuntut ilmu, itu tanda kebodohannya? Ilma utihi minal ulum wa in kasura fahuwa bin nisbati ila ma ghaba anhu minha yasirun. Karena yang dia telah peroleh dari ilmu walaupun sudah banyak, tapi dengan kalau dinisbahkan dengan ilmu yang belum dia tahu, itu masih sedikit dia dapat, masih sedikit, apalagi 3 tahun, apalagi 4 tahun, ya masih sedikit. Dan itu Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, Nabi kita saja diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, zidni ilma itu dengan cara apa? Ya, belajar, dengan cara mengajar, ya akan ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagaimanapun hebatnya seorang, pinternya seorang, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan semua ilmu, itu tidak mungkin. Ya, walaupun kita mengatakan, oh hebat, sudah banyak ilmunya, dia hafal Al-Quran, dia hafal tafsir, dia hafal, masih banyak yang belum. Ya, masih banyak. Apalagi model-model kita masih ja'a zaidun doang. Ja'a zaidun, koma zaidun belum dihafal. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanatin. Walaupun dia mumarasah, dia mengkajinya, membahasnya, menulisnya 1000 tahun, belum habis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, maka kita ini hanya mengambil ya sekemampuan kita. Fahuz min kulli syai'in ahsanahu. Ya. Fahuz min kulli syai'in minal ilmi ahsanahu.
Nah, tafannun wa khus min kulli ilmin fa innama yaqukum ru'un fi kulli ilmin fi kulli fannin lahu ilmun. Ini syair dulu kami dengar di Madrasah Sholatiyah dari guru kami Syekh Abdullah Al-Lahji. Saya catat di buku ya. Beliau memberikan kita syair itu tafannun. Kita disuruh tafannun, artinya di segala bidang ilmu itu ada kita punya. Tapi kita ini masih belum punya. Ya, matematika belum kita bisa, hisab juga belum kita bisa. Ya, tafannun wa khudh min kulli ilmin, ambillah dari semua ilmu. Sudah disiapkan ma'had ilmu agama, YAIH ilmu agama dan umum ada di situ. Ada lagi di STEMITA ya. Ambil jurusan-jurusannya, alhamdulillah sekarang bertambah jurusan YAIH juga ya. Wa khudh min kulli ilmin fa inna ma yaqukum ru'un fi kulli fannin lahu ilmun. Ya. Seseorang itu yafuq, naik ke derajat yang lebih di setiap setiap cabang ilmu yang dia miliki. Lagi yang hebat bahasa Inggrisnya, Masya Allah ya. Fa anta adu lillazi anta jahilu. Nah, fa anta adu lillazi anta jahilu. Kalau ilmu yang kita tidak tahu, tidak bisa. Kadang-kadang qadiman kila man jahila syai'an adahu, itu bahasa Maulana Syekh di dalam Tuhfatul Abbananiyah. Man jahila syai'an ada. Al ilmu nurun ya fata yudi bihi man qad ata faklub fununahu bijid walau ila sini tajid. Innal fununa kullaha yasuddu ba'dun ba'daha. Nah, begitulah apa namanya, kita alhamdulillah Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak ya, yang kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan namanya itu selalu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ada yang mengaji di sini walaupun tidak banyak. Ya. Walaupun tidak banyak. Alhamdulillah ini dokter-dokter kita ini yang pernah ngaji di sini juga. Ya. Dokter Ala dan guru apa namanya Ar-Razi dan yang lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak tuan guru yang dicetak oleh Ma'had Darul Quran wal Hadis. Abah kita ini sudah hampir mungkin 50 tahun beliau di Ma'had. Berapa tahun? Berapa? Ada 50? Ya, sudah dekat. Saya di Ma'had dari tahun 89
1988. Ya, mungkin sudah 30 sekian tahun. 30 sekian tahun. Sudah banyak murid-murid kita yang sudah hebat-hebat, ya, sudah hebat-hebat. Itu yang kita syukuri. Itu yang kita syukuri. Sudah ada jadi profesor, ada sudah doktor, ada jadi tuan guru. Masya Allah, orang berhasil semua membangun pondok-pondok pesantren. Demikian, semoga amal jariah kita mengaji, mengajar, ya, selalu terus mengalir pahala untuk kita sampai kita di dalam kubur, sampai mudah-mudahan ngiring guru besar kita masuk surga bigeri hisab. Kalau mau keberkatan itu mengaji. Lagunya kan tetap itu, berguru ngaji berkat utama, murid-muridna terus sang isi Quran dan hadisnya. Alhamdulillah. Selamat datang Al-Mukarram Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Jazakallahu khairul Fatihin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7, pesan dan kesan mutakharrijin dan mutakharrijat angkatan ke-24 yang akan disampaikan oleh Saudara Hendra Saputra. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan cintai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah As-Salihah Hajah Siti Hanum Zainuddin Abdul Majid. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebugaran dan dipanjangkan umur beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan ta'azimi
Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Haji Lalu Gede Zainuddin Asani LCMPDI. Kita doakan beliau semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menebar panji Nahdlatul Watan ke seluruh Nusantara. Yang sama-sama kita hormati Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin Eskom MIMM. Yang sama-sama kita hormati Pembina Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak Nahdlatul Watan Abuna Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LCMPDI. Yang sama-sama kita hormati para masyayikhul mahaddarul Quran wal Hadis Al-Majlih Asy-Syafi'i Nahdlatul Watan. Yang kami hormati segenap asatiz dan asatizah, yang kami hormati jajaran pengurus Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak serta sahabat-sahabat santri rekan-rekan seperjuangan dan adik-adik tingkat yang kami cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam majlis insyaallah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini mewakili calon mutakharrijin mutaharrijat. Izinkanlah kami menyampaikan untayan kata yang mungkin tidak akan cukup untuk merangkum seluruh perjalanan kita di Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak tercinta ini. Bagi kami Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak bukanlah sekedar tempat berkumpul, melainkan rumah kedua. Disinilah kita belajar mengeja makna kehidupan lewat ayat-ayat suci, mengasah pemahaman dan menemukan arti sejati dari ukhuwah Islamiyah. Salah satu hal yang sangat identik dan tak akan pernah bisa kami lupakan dari Ittihadul adalah budaya gotong royongnya. Kami diajarkan bahwa di sini beban yang berat terasa ringan karena dipikul bersama, melalui dari bahu membahu menyukseskan setiap kegiatan majelis, saling membantu mengejar ketinggalan pelajaran hingga hal-hal sederhana dalam keseharian. Semangat gotong royong inilah yang merekatkan hati kami menjadi satu keluarga yang utuh. Kami tidak akan pernah melupakan wajah ikhlas dari guru kami, kesabaran beliau dalam membimbing, meluruskan pemahaman kami yang keliru, dan menasihati kami saat kami putur adalah pelita yang akan terus menyala dalam hati kami. Suka, duka, tawa, tangis, lelahnya mengkaji kitab hingga nikmat bermunajat dan perjuangan bersama telah memahat kenangan indah yang tidak akan terhapus oleh waktu. Kami merasakan betapa nama Al-Mubarak benar-benar membawa keberkahan dalam setiap detik perjalanan kami di sini. Tiada kata yang lebih pantas selain jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas ilmu, waktu dan keikhlasan yang telah diberikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan tutur kata atau tingkah laku kami yang mungkin pernah menggores hati. Kami senantiasa memohon doa agar ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga majlis ini semakin jaya, semakin istiqamah dalam menyiarkan agama Allah dan terus menjadi rahim yang melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga mulia akhlaknya. Tongkat estafet perjuangan kini ada di tangan kalian. Jangan pernah lelah untuk bermuzakarah. Jagalah adab sebelum ilmu, rawatlah tali persaudaraan, dan lestarikanlah selalu budaya gotong royong yang menjadi ciri khas
kebanggaan kita. Harumkanlah nama Ittihadul Muzakarah Al-Mubarak dimanapun kalian berada. Rintangan pasti ada, tetapi yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang yang menuntut ilmu di jalannya. Sahabat-sahabatku, hari ini bukanlah sebuah perpisahan, melainkan awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Mari kita amalkan ilmu yang telah kita kaji. Jadikanlah cahaya di tengah-tengah masyarakat, dan tetaplah menjaga silaturahmi. Jangan pernah lupakan tempat kita ditempa dan dibesarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah kesan dan pesan yang dapat kami sampaikan. Ibarat kapal yang telah berlabuh untuk mengisi bekal, kini saatnya kami mengarungi samudra kehidupan yang lebih luas. Mohon doa dan restunya agar kami selalu istiqamah di jalannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, persembahan puisi dari calon mutakharrijat yang akan disampaikan oleh saudari Sholatun Nisa. Kepadanya disilahkan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini kami datang dengan langkah yang sederhana, dengan ilmu yang masih sedikit, dengan akhlak yang masih perlu dibimbing, dan dengan mimpi-mimpi yang belum menemukan arah. Lalu hadirlah engkau, para guru yang tak pernah lelah mengajari kami mengenal ilmu, mengenal adab, mengenal arti kehidupan, dan yang paling penting, mengenalkan kami kepada jalan yang diridhoi Allah. Di sini kami belajar bahwa kebersamaan bukan hanya sebuah kata, gotong royong bukan sekedar pekerjaan bersama, melainkan tentang saling menguatkan, saling menolong, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Setiap peluh yang jatuh saat membersihkan halaman, setiap tangan yang saling membantu, setiap senyum yang lahir dari kebersamaan, semuanya adalah pelajaran yang tak pernah kami temukan di dalam buku. Guru, kami tahu menjadi pendidik bukanlah jalan yang mudah.
wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-9, pengajian pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abharul Razi Qiha As-Sawlati MH. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyur ahfaz wa idnahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhiran min ahli amma ba'du. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang senantiasa hadir dalam hati sanubari kita semua. Pemuda Al-Mujahidah Al-Barah An-Nasikah As-Salihah Jasitur Hanun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur agar senantiasa bisa membimbing kita di Nahdlatul Watan tercinta. Amin. Usah ini bahaya. Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, panjang umur, kemampuan, kesabaran di dalam mengemban amanah melanjutkan perjuangan Nahdlatul Watan. Beliau sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, yang kita sama-sama hormati para masyayikh Mahaddar Rukun Awal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan, abah kita tercinta Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LCMPDI, Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri Pihak, beserta seluruh Al-Mukarramun, para dana-dana Tuan Guru, yang hormati pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, panitia, dan seluruh tulab talibat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi dalam sambutan pembina, alhamdulillah ini lanjutan dari penyampaian Adinda yang tadi, bahwa pengalaman di Ittihadul Mudzakarah Al-Mubarak ini selama mondok di sini dulu, alhamdulillah sangat terkesan luar biasa, sehingga cara-cara praktis yang beliau ajarkan kepada kita teman-teman mohon dilanjutkan, jangan sampai di sini. Kalau pulang ke rumahnya jangan hanya menjadi penonton, orang gotong royong di rumah gara-gara dia baru tamat malu keluar rumah, tidak boleh. Harus kita jadi bumper. Bumper itu kalau ada orang tabrakan, dia duluan kena atau belakangan? Duluan. Siap penyok. Tahu nama penyok? Penyok. Teman-teman siap penyok duluan?
Masih mikir-mikir. Alhamdulillah, itu kesyukuran yang luar biasa yang harus kita terus bawa. Bukti kita bersyukur di bidang di sini, maka semua apa yang diajarkan dari praktik-praktik gotong royong, dari keistiqomahan kita diajak salat berjamaah, dari bermuzakarah dan sebagainya, itu kita harus sedikit demi sedikit bisa mengekspresikannya di tempat yang lain. Kemudian yang kedua juga, alhamdulillah setiap kegiatan di sini, masya Allah, tabarakallah, bukan hanya 1-2 masyayikh kita yang hadir. Ini menunjukkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan, masyayikh kita juga ini semakin larut malam, kebarokahan semakin mengalir. Alhamdulillah. Kebahagiaan kita menjadi santri itu ketika guru kita masih tersenyum kepada kita, tersenyum dengan ketaatan yang bisa kita usahakan, bukan karena kepintaran yang kadang tanpa sengaja kita meremehkan guru. Na'udzubillah min. Tidak sedikit orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, gara-gara gelarnya lebih tinggi daripada gurunya, merasa lebih tinggi dari gurunya. Tidak bisa. Sepintar apapun seorang murid, sebanyak apapun gelar kita, tidak bisa kita menandingi guru kita. Karena berkat beliaulah kita bisa menjadi apa yang ada. Oleh sebab itu, jangan kita ikuti orang-orang yang merasa benar sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, apalagi guru, secara membabi buta. Teman-teman harus ingat, kita ini bisa sampai di sini saja berkat guru TK kita yang dulu mengajarkan kita ABC, D, E, F, G, H, I, J. Balonku ada 5. Berapa balonku? Semua ilmu yang diajarkan itu adalah tahapan-tahapan yang tidak bisa dibuat-buat. Memang takdir kita menjadi murid beliau-beliau. Maka sebagaimana itu yang terjadi, bagaimanapun progres yang Anda dapatkan, baik di sini ataupun di luar, tidak akan bisa melampaui jasa-jasa beliau. Kenapa? Karena untuk membalas jasa beliau-beliau itu, walaupun kita bisa mempersembahkan dunia dan seisinya, tidak bisa itu akan terbayarkan. Teman-teman punya emas berapa gram? Ini yang banat, kalau banat tidak perlu punya. Nanti belikan yang banat kalau mau kawin. Berapapun kilogramnya, berapapun kintalnya, berapapun tonnya emas yang kita punya, kita pakai balas jasa guru, tidak akan bisa membalasnya. Lalu apa alasan kita? Gara-gara merasa lebih tinggi pangkat, panggilan, gelar, kemudian bisa saja menganggap diri lebih tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang ada yang bukan hanya menganggap tinggi lebih tinggi dari gurunya, tapi memproklamirkan bahwa gurunya ini salah. Orang yang kurang bisa saja, orang umum saja, orang jahil saja ketika tidak bisa, tidak boleh kita permalukan gara-gara dia tidak bisa. Apalagi guru yang sebab dia kita ada pengetahuan sedikit-dikit. Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan kita ke depan, agar ketika kita memilih guru ke depan semakin bisa lagi. Sekarang ini sering kita keboleran gara-gara retorika seseorang terdengar lebih cerdas, gara-gara kepintarannya terdengar lebih bagus, kemudian kita lupa apa yang dikatakan oleh Bapak Maulana Syekh, sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Jadi dimanapun, makanya sering dia sebutkan kepada kita semua, bahkan di layatan-layatan, bahwa di dalam buku wasiat renungan masa, di sana bahkan Ketua Pengurus Besar juga sudah sempat menyampaikan dalam mukaddimah wasiat renungan masa, Al-Makrullah sudah sebutkan ketika beliau menuliskan dalam papan hitam yang bertuliskan kapur putih,
berfoto dengan putri beliau. Beliau di sana menyampaikan bahwa semua abituren madrasah NWDI dan NBDI haruslah merupakan gelora daripada melanjutkan perjuangan Nahdlatul. Siapa yang tidak aktif alias pasif atau menghalang-halanginya, maka telah meninggalkan wajib dan meninggalkan kewajiban sendiri. Artinya Bapak Maulana Syekh bukan hanya marah ketika kita menghalangi perjuangan NW, bukan. Tapi gara-gara kita tidak berbuat, dianggap oleh beliau kita meninggalkan kewajiban. Jadi beban kita di Nahdlatul Wathon ini oleh Bapak Maulana Syekh, diharapkan kita ketika kita sudah pernah diajar di Nahdlatul Wathon, tidak boleh kaya sendiri, tidak boleh pintar sendiri, apalagi merasa pintar sendiri. Nauzubillahimin. Andai kata pun benar pinternya, benar andai kata, enggak boleh sendirian, harus share ilmunya. Itu kewajiban dari Al-Makrullah Bapak Maulana Syekh. Siapa yang tidak aktif padahal dia pintar, siapa yang tidak aktif padahal dia kaya, baik itu nyumbang ataupun mengajar, maka dia telah meninggalkan kewajiban dan meninggalkan kewajiban sendiri. Ya Allah, orang meninggalkan kewajiban dapat pahala atau dosa? Dosa. Oleh sebab itu, kalau kita sudah masuk di Nahdlatul Wathon dan sudah disumpah baiat juga, sudah diajarkan, berarti kita sudah melekat otomatis kewajiban kita untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh guru besar kita. Jadi jangan sekali-kali kita berpendapat bahwa ya sudah tamat sekarang, mau-maunya kita mau ngapa-ngapain. Oh enggak, ada kewajiban yang secara otomatis melekat, yaitu kita harus berbuat untuk Nahdlatul Wathon. Inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Dengan cara kita kemampuan masing-masing, tidak bisa disamakan semuanya. Ada yang lebih ilmunya, dengan ilmunya memberi. Ada yang lebih hartanya, dengan hartanya memberi. Maka rekan-rekan yang saya banggakan, jadi kesadaran itu mungkin yang perlu kita tambahkan. Yang kedua, selain juga hal tersebut, maka kita harus berupaya mengekspresikan dalam kehidupan kita bahwa kita betul alumni Mahat. Ini yang sulit memang niki. Allah. Karena ya was-was minal jinnati wan nas ini selalu banyak. Apalagi sekarang ini was-was bukan hanya terdengar dari telinga, tapi terbaca dari status. Bagaimana kalau orang sudah buat status, apalagi sekarang ini status orang kadang-kadang tagline-nya ngaji, tapi fotonya mengaji, tapi tagline-nya buat fitnah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus bersama-sama pintar memilah dan memilih. Bagaimana kita diingatkan, i'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Kita diingatkan bahwa ini adalah zaman akhir, yaitu zaman fitnah. Yang baik terlihat jelek, yang jelek terlihat baik. Kenapa yang baik terlihat jelek? Karena tidak peduli mempoles dirinya. Jadi sama sekali tidak dipoles, mana apa adanya sudah katanya. Akhirnya orang yang semula akan berhusnuzon melihatnya, nauzubillah min dzalik jadinya. Bagaimana kok bisa kelihatan yang jelek kelihatan baik? Karena pupurnya terlalu tebal, polesannya terlalu, skincare-nya terlalu mahal, dan lain-lain. Ini contoh saja ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi artinya apa? Artinya di akhir zaman ini harus kita semakin kompak utuh bersatu, agar kalau ada yang kita lihat secara kacamata sendiri itu kurang pas, ada yang mengingatkan, itu rupanya saja begitu, ini aslinya. Ternyata kalau tidak pakai filter, nanti lanjutkan sendiri dah. Jadi memang itu teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan kita cepat tergoda gara-gara suara orang di pinggir jalan. Nah nanti kalau nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang terus maaf atas segala kekurangan, mari kita aktif. Apapun kekurangan kita teman-teman, ya seperti banyak yang teman-teman dengarkan, rasakan, yang menyatakan, oh tulap dulu jak begini, tulap sekarang jak begini.
Tulap dulu jak begitu, tulap sekarang jak begini. Itu kekurangan biasa. Tapi selama kita masih mengaku menjadi murid, mau memperbaiki diri, mau berikhtiar untuk berkhidmat, insya Allah akan ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Syarqawi Ramdhani Qiha. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhayyikum jami'an kullun bismihi wa bijamili wasmihi. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah, Ketua Umum Ar-Ra'isatul Ammah Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Hajjah Siti Raihan Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan, para masyayikh, wabil khusus Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Mas Ashri dan juga Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihah wal afiyah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh yang sempat hadir pada hari ini, para kepala sekolah, dewan guru, asatiz, panitia, dan wabil khusus tulab talibat yang tamat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah wa ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Apa kita sampaikan ini? Adik-adik semua, hari ini tamat ya? Masya Allah. Hari ini lulus. Hari ini kita rayakan penamatan. Kemarin masuk, tamat. Itu siklus itu berulang. Lahir, sekolah, tamat, sekolah lagi, tamat lagi, sekolah lagi, tamat lagi. Menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, mati. Nah, itu siklus yang tidak bisa kita rubah. Bagaimanapun hebatnya kita tidak bisa menarik kembali waktu itu. Waktu bisa ditarik kembali atau tidak? Bisa tidak? Kacu.
Bagaimana dengan kisahnya Rasulullah SAW yang Isra dan Mi'raj? Berapa lama Isra Mi'raj? Sebentar saja Isra Mi'raj itu. Dan itu bisa dibuktikan secara empiris oleh Albert Einstein kan? Ya, jadi antum datang silih berganti. Masa susah, masa sulit, susah lagi, sulit lagi, senang lagi, tertawa, menangis. Itu sebuah keniscayaan. Antum hari ini tamat, lulus ujian, selesai ujian. Tapi ujian sebenarnya adalah ketika antum kembali ke kampung halamannya nanti. Ketika antum sudah benar-benar bermasyarakat, itulah ujian sebenarnya. Ketika adik-adik sudah jadi ina-ina, ini adik-adik yang sudah jadi ama-ama, di sana ujian yang sebenarnya, ujian yang setiap hari kita akan hadapi. Tapi sesusah apapun ujian itu pasti akan berakhir. Sesenang apapun kita pasti akan berakhir. Sesusah apapun kita pasti akan ishtaddi azmatu tanfariji qad ana layluki bil baladi wa salamul layli lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji. Tidak ada ceritanya malam yang tidak ada subuhnya, tidak ada siang yang tidak ada maghribnya. Antum dulu tidak ada kan? 100 tahun lalu antum ada atau tidak? 100 tahun lagi antum ada atau tidak? Bisa ada, bisa tidak. Ya. Al-Mawqullah Bapak Maulana Syekh, beliau sudah tidak ada secara zahir di hadapan kita. Namun beliau masih ada secara ajarannya. Beliau masih ada secara ruhaniyahnya. Itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dikoreksi. Sebenarnya tidak enak kita keluarkan ayat Al-Qur'an ini. Nanti salah-salah ini ya. Ini para penghafal semua ini. Kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal di sini istifham taqriri, bermakna qad ata. Dalam Al-Qur'an kalau menggunakan kata ata itu biasanya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, namun kadang-kadang yang datang itu yang menakutkan. Itu kalau menggunakan ata. Beda dengan kalau menggunakan jaa. Itu jaa, ata itu sama artinya datang. Tapi kalau jaa itu biasanya bisyarah yang datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun ila akhirih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalau menggunakan jaa itu biasanya bisyarah di sana. Tapi kalau menggunakan ata itu biasanya kadang-kadang hal yang menakutkan. Hal ataka hadithun ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Hal ata 'alal insani hinun, telah datang pada manusia itu suatu masa lam yakun syai'an madhkura. Mereka itu tidak ada yang ingat, tidak ada yang sebut. Sebelum antum lahir ada yang sebut? Ada yang sebut? Tidak ada. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya antum itu sebelumnya bukan apa-apa. Sebelum masuk ke sini antum bukan apa-apa. Tapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ayahanda sahibul majlis Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Al-Hajj Zaini Abdul Hannan tadi, beliau mengatakan banyak yang keluar dari sini
tamat dari sini mereka menjadi profesor, mereka menjadi doktor, mereka menjadi tuang guru, mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi orang hebat-hebat. Jadi, tapi antum harus ingat, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya itu antum tidak ada apa-apa. Al-Mauthulah Bapak Syekh sering mengingatkan kita supaya kita menjadi auladil awfiya, wahai anak-anakku yang setia. Dia mengatakan juga tempat makan jangan diberaki. Al-Mauthulah Bapak Syekh mengajarkan kita wafa, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita setia, bahwanya sebelum itu kita bukan apa-apa, namun berkat jasa Nahdlatul Watan kita menjadi apa-apa. Katanya Abah juga tadi menyuruh kita untuk apa? Untuk keluar. Di sini antum jadi acan, di luar jadi macan, ya. Jangan diam di sini, keluar ke Sulawesi. Jangan nanti ini nikah di Lombok, jadi dengan Lombok, ya. Bawa orang Lombok ke Sulawesi atau ke Bali sana, ya. Ya, supaya tambah banyak anjum-anjum Nahdlatul Watan. Jangan tinggal di sini, kita usir aja dia dari sini, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami menciptakan manusia dari apa? Apa yang terpina? Dari apa? Nutfah. Dari telur. Kecil antum itu dulu. Mani itu, sperma itu berapa mikro senti itu kecilnya. Telur itu berapa kecilnya. Dia marah telur manok sobol. Dia kocet. Ovum itu kecil. Amsyajin yang mukhtalat ya, bercampur. Ada yang dari Sulawesi campur sama Lombok, dari Afrika campur sama Indonesia, dari Bali campur sama Trare, dari gimana? Macam-macam. Amsyajin. Antum makan berbeda, ya. Campuran-campuran yang berbeda. Tapi ada dulu menarak batur-batur nakal-nakalan segede aku nih. Tidak memang. Jangan-jangan antum ini dulu dibuat oleh Allah dari tanah sengketa ini. Ya. Makanya bebalnya luar biasa. Ya, tadi di jalan kami bahas biasanya yang berbakti, murid-murid yang berbakti kepada gurunya setelah tamat itu, murid yang agak nakal-nakal, ya. Macam-macam aja berbakti, ya. Kalau murid yang pacu-pacu biasa pacu lalu, engkau kewa guru. Kalau kira kena dulu tuh mahar apa nih? Dendik pada rajin lalu berajah, lawan cekap milih rebut madrasah. Jadi faja'alnahu sami'an basira. Allah menguji kita, memberikan kita ikhtiar, kemudian apa? Ya itu, kita menjadi sami'an basira. Intinya, kemudian kita loncat-loncat saja, ya. Apa katanya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Orang-orang yang abrar. Antum abrar atau tidak? Al-Mauthulah Bapak Maulana Syekh menamakan musallanya dengan nama musalla al-abrar. Bukan begitu saja menggunakan abrar semua begitu. Ada 4 sifat abrar yang disebutkan kemudian tadi di dalam Al-Qur'an tadi. Apa setelahnya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha 'aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran. Ada 4. Yufuna bin nadri.
Yang pertama, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang setia, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti itu bagaimana? Yufuna bin nadri. Mereka menyampaikan nazarnya, mereka menunaikan janjinya. Antum pernah dibayar atau tidak? Pernah dibayar atau tidak? Pernah dibayar. Berarti yang abrar yang pertama adalah yufuna bin nadr. Yufuna wa yakhafuna yawman kana syarruhu. Mereka janji setianya mereka tepati dan mereka takut akan hari akhir. Nah, kemudian ada tiga setelahnya. Apa tiga setelahnya? Qila ini qala ba'dul mufassirin yang tiga sifat ini katanya ini wallahu a'lam ini. Itu sifat kepada Siti Fatimah dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, ini tiga, ini Siti Fatimah. Nah, nanti di akhir kita loncat-loncat saja ini ya. Kemudian apa yang mereka dapatkan abrar itu? Orang-orang abrar tadi akan mendapatkan apa? Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Terus muttaqiina fiha al ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira ila akhir terus. Tapi ada sedikit di sini. Siti Fatimah dengan siapa tadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan namun dengan ini cekat bermadu lemak lejulu kiamat akan berada di bawah bendera Siti Fatimah katanya ini. Padahal dalam ayat ini kan kita sedang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan didapatkan oleh orang abrar atau apa yang didapatkan oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Tapi di ayat di surat ini tidak ada satupun disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan mendapatkan bidadari. Nah, padahal Arab bidadari mau lemak atau ndek? Arab kayu dengan nina ndek. Ke dunia tuan temadu. Lemak ke surga endah. Temadu. Ya Allah. Makanya adik-adik yang perempuan supaya antum nanti tidak terkejut ketika masuk surga, orientasi dulu di dunia. Ya. Orientasi dulu di dunia ya. Supaya nanti ketika masuk surga tidak orang nanti di surga ini kakak-kakak ini dapat jutaan bidadari ya. Tapi subhanallah dalam surah Al-Insan tadi tidak disebutkan orang-orang yang masuk surga mendapatkan bidadari. Adik-adik mana lebih sayang, suami atau anak? Suami atau anak? Suami. Ndek sadu. Ndek narak cerita dengan gugat cerai anak. Lagu lu dengan gugat cerai senina semamen. Itulah karena perempuan itu lebih cinta kepada anaknya, makanya di sana wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan 'azima yunin wa idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an manthura. Ini koreksi ini lupa mahfuzat zaman lahir soalnya lupa. Jadi mendapatkan bidadari yaitu adik-adik semua. Antum nanti ketika berjuang, antum dulunya tidak ada apa-apanya, tapi akan diingat namanya ketika antum berbuat. Ada salah seorang sahibul mu'allaqat namanya Antarat bin Shaddad atau Antarat bin Amir bin Shaddad.
Itu Antarah ini dia anak dari Amir atau anak dari Syaddad, tapi dia ibunya itu budak, sehingga dia tidak diakui oleh ayahnya. Tapi orangnya ini besar tinggi ini Antarah ini. Suatu saat diseranglah kampungnya oleh musuh. Dibawa perempuan, dibawa harta, dibawa semua. Santai Antarah nih. Bapaknya datang, ya Antarah, kur, lawan mereka. Santai jawab Antarahnya, apa katanya? Inni la uhsinul kar wa innama uhsinul halba wassar. Dik tahu dia gawe aku dia hamba jari budak jari dik tahu perah, aku jak tahu perah susu dan gawe ngene. Apa kata bapak kemudian? Ya Antarah, kur wa anta hur. Lawan, kamu menjadi orang yang merdeka. Kemudian Antarah ini maju dan subhanallah ya, dia itu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Itu Antarah bin Syaddad ini. Antarah ini sampai sekarang namanya terkenal Antarah itu. Luar biasanya. Kenapa? Karena dia maju dan dia berbuat banyak. Apa katanya kepada istrinya? Athni alayya bima alimti fa innani samhun mukhalaqati idza lam uzlami wa idza zulimtu fa zulmi ya basirun murrun madaqatuhu qata' min alqami. Artian diri Mahdi ya. Wabiya ini. Ya. Kemudian adik-adik semua, ketika antum nanti berjuang ke depan, pasti ada masalah. Tapi jangan lari ketika ada. Itulah di dalam hizib kan, wa idza kuntal miqdama fala tajza' fil harbi minar rahaji. Apa katanya Mutanabbi juga? Laula al-mashaqqatu lasada an-nas kulluhum al-judu yufqir wal iqdamu qattalu. Kalau tidak karena kesusahan, selapuk dengar jadi pemimpin. Tapi karena susah jadi pemimpin, susah jadi di depan, makanya tidak banyak orang yang maju jadi depan. Ya, mungkin hanya dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narangan jawab salam. Ulang doa yang jawab salam, mudah-mudahan sukses dunia akhirat, bisa pergi haji dan umrah insyaallah. Ya, kalau perempuan mudah-mudahan tidak dimadu. Kalau yang laki-laki mudah-mudahan dapat 4. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ihsan Sapar MAP. Kepada beliau kami haturkan. Belum ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati semua yang sudah dihormati oleh penceramah terdahulu,
Singkatnya, hadirin hadirat, adik-adik calon mutakharijin, mutakharijat yang sangat berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir bersama guru-guru kita, ngiring guru-guru kita dalam rangka menampakkan rasa syukur kita atas telah selesainya tahun dirosah, bukan selesainya belajar, tapi selesainya tahun pembelajaran 1447 Hijriah, terutama di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan kehadiran kita, ngiring guru-guru kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya menyampaikan selamat hari jadi ke-24 Ittihadul Mudzakarah Al-Mubarak Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan semakin jaya dan terus jaya. Juga selamat atas telah selesainya angkatan ke-24 melaksanakan program baik di Ittihadul Mudzakarah. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang telah diperoleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya Anda akan termasuk orang yang bersyukur. Idza zakartani syakartani. Apabila Anda mengingat saya, berarti Anda bersyukur kepada saya. Wa iza nasitani faqad